Halo, selamat siang kawan muda. Jumpa kembali dengan Bu Weni ya. Semoga semua selalu sehat, semangat, dan bahagia. Kalian mungkin sering mendengar bahwa masa remaja sering dikatakan sebagai masa pencarian jati diri. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang Who Am I, konsep diri remaja. Di sini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui jati diri kita sesungguhnya dan bagaimana sih tipsnya agar kita memiliki konsep diri yang positif sehingga bisa mendukung pada keberhasilan kita. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengikuti salah satu game psikologi yang kita kenal dengan game skokologi, di mana di dalam games ini kamu bisa mengetahui sedikit banyak tentang profil dirimu. Aturan permainannya sangat mudah, saya akan memberikan 2 buah soal. Setelah kalian selesai membaca masing-masing soal, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu itu adalah jawaban kalian. Dan kita nanti akan bersama-sama akan cari tahu arti dari masing-masing jawaban kalian. Oke? Semoga semua sudah paham dengan instruksi permainannya. Kalau begitu, kita mulai ya. Di soal yang pertama ini, saya akan mengajak kalian untuk sedikit berimajinasi. Ketika kamu sedang berjalan sambil berpikir sesuatu, tiba-tiba tanpa sengaja kamu tersandung tong sampah di trotoar, sampai tong sampah tersebut jatuh. Nah, dalam imajinasimu, apa yang tumpah atau keluar dari tong sampah tersebut? Yang pertama, tidak ada yang tumpah alias tong sampah tersebut kosong. Atau yang kedua, tumpukan sampah tumpah ke jalan. Yang ketiga, biji apel, tulang ayam, dan sampah makanan lainnya. Atau pilihan yang keempat adalah plastik sampah yang terikat rapi. Nah, silakan kalian memilih satu dari alternatif 4 jawaban yang ada, dan ingat, yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu itu adalah jawaban kalian. Oke, sudah? Baik, kalau begitu kita akan lihat ya arti dari masing-masing alternatif jawaban tersebut. Nah, bagi kalian yang memilih alternatif yang pertama, yaitu tidak ada yang tumpah, alias tong sampah tersebut kosong, artinya adalah kamu tipe orang yang hidup tanpa menarik perhatian atau berpura-pura, alias kamu orangnya apa adanya. Hanya kejujuran yang memperlihatkan siapakah kamu ini. Nah, ini yang pada akhirnya menarik bagi orang lain untuk berteman dengan kamu. Jika kalian memilih yang alternatif kedua, yaitu tumpukan sampah yang tumpah ke jalan, artinya adalah kamu mungkin kelihatannya bersikap jujur dan terus terang kepada orang lain. Tapi sebenarnya kamu memiliki setumpuk perasaan yang belum atau tidak terkatakan atau terungkapkan. Ada saat di mana kamu menahan sesuatu yang mungkin seharusnya kamu katakan. Dan bagi kalian yang memilih yang alternatif ketiga, yaitu biji apel, tulang ayam, dan sampah makanan lainnya, artinya kamu saat ini adalah orang yang sedang menyembunyikan nafsu makan dan keinginan alamiah untuk makanan. Mungkin sekarang kamu sedang diet atau sedang dalam rangka menghemat uang saku. Bagi kalian yang memilih alternatif keempat, yaitu sampah yang terikat rapi, kamu adalah seseorang yang memiliki penguasaan diri yang kuat atau bisa mengontrol diri. Tapi karena saking kuatnya, kamu tidak suka memperlihatkan kelemahanmu kepada orang lain dan tidak suka mengeluh. Bisa jadi karena malu atau mungkin sungkan. Nah, saran saya jangan terlalu menyimpan sendiri, karena sebelum semua sampah membusuk, karena pada akhirnya kamu harus pelan-pelan mempercayakan diri, membuka diri kepada orang lain. Baik, kita akan menginjak ke soal kokologi yang kedua. Di soal yang kedua ini saya akan menampilkan beberapa gambar. Kalian diminta untuk menuliskan satu sifat yang mewakili benda, makhluk, keadaan, atau peristiwa tersebut. Sama aturannya, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kamu itu adalah jawabanmu. Jadi misal saya tampilkan gambar lumba-lumba, maka sifat pertama apa sih yang kamu pikirkan saat itu? Misal contoh, suka menolong. Nah, nanti kita akan lihat apa arti dari sifat tersebut. Oke, semua sudah paham? Baik, kalau begitu kita akan lihat gambarnya satu persatu ya. Baik, silakan kalian tuliskan satu sifat dari gambar yang pertama, yaitu anjing.
Kemudian yang kedua, gambar kucing. Dan yang ketiga, silakan ditulis satu sifat dari tikus. Lalu yang keempat ada lautan, silakan kalian tuliskan satu sifat yang mewakili kondisi ini. Dan yang kelima adalah kopi, silakan kalian tuliskan. Baik, sudah semua ya. Nah, saatnya kita mencari tahu nih, apa sih maksud dari masing-masing gambar tersebut. Yang pertama adalah anjing, yaitu menggambarkan sifat Anda. Jadi kalau kalian tadi menuliskan sifat anjing itu misalnya contoh setia, bersahabat, suka menolong, pintar, atau mungkin sekalian galak gitu ya. Artinya itu bisa jadi menggambarkan sifat kamu. Kemudian kucing itu menggambarkan sifat orang yang paling dekat dengan Anda. Bisa jadi lucu, manis, setia, misterius gitu ya. Kemudian kalau gambar tikus itu menggambarkan sifat orang yang paling tidak Anda sukai. Bisa jadi karena dia jorok atau kotor atau suka mencuri. Kemudian lautan menggambarkan suasana hidup Anda sekarang ini. Jika kalian menuliskan misal gambar lautan itu kalian tuliskan tenang, indah, damai. Nah, ini mungkin adalah suasana hidup yang kamu gambarkan saat ini. Dan yang terakhir adalah kopi, itu menggambarkan suasana yang paling membuat Anda bahagia. Misal pahit gitu ya. Nah, maka bisa jadi dari kepahitan itu kamu ujung-ujungnya akan merasakan bahagia. Nah, gimana jawaban kalian? Apakah mewakili kondisi kalian? Ya, di luar benar atau salah, ini adalah sebuah permainan. Just for fun ya, take it easy. Baik, kalau begitu sekarang saatnya kita menginjak pada materi utamanya. Namun sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan konsep diri? Ya, konsep diri adalah pengetahuan seseorang tentang siapakah dirinya, baik itu tentang kepribadiannya, kemampuannya, atau perilakunya. Konsep diri ini sebenarnya mulai terbentuk sejak awal kehidupan kita, yaitu di masa kanak-kanak. Namun pada masa remaja seperti kalian saat ini memang menjadi periode kunci, di mana kalian banyak mencoba berbagai macam karakter dan peran. Sehingga jangan heran bahwa kamu ingin mencoba banyak hal ini dan itu, dalam rangka untuk mencari identitas dirimu. Tapi harus hati-hati ya, pastikan bahwa apa yang kamu sedang coba lakukan atau eksplorasi adalah hal-hal baik yang berdampak positif bagi kamu. Nah, memang dalam hal ini, konsep diri sangat erat kaitannya dengan sebuah pertanyaan, yaitu who am I, siapakah aku? Memang bukan hal yang mudah untuk mengenali aku ini orangnya seperti apa. Segala sesuatu butuh proses termasuk mengenali diri ini. Bahkan terkadang dalam menjawab pertanyaan ini, kalian membutuhkan sebuah cermin. Seperti gambar pertama, seekor kucing melihat ke dalam cermin, dan yang terlihat di dalamnya adalah dirinya seekor singa. Nah, ini bisa saja terjadi dalam diri kita. Terkadang kita merasa aku tuh orangnya seperti ini loh, tapi ternyata belum tentu orang lain juga melihat yang sama. Jika terjadi demikian, lalu kita harus bagaimana? Butuh proses untuk mengenali yang mana yang sih yang sebenarnya kita itu. Kemudian sama seperti juga analogi mobil yang memiliki spion. Kita butuh orang lain karena terkadang banyak hal dalam diri kita yang tidak terlihat atau kita tidak sadari secara langsung. Orang lain akan membantu menyadarkan bahwa kita itu orang yang seperti ini loh. Pencarian jati diri ini memang tidak bisa instan, bahkan juga tergantung dari bagaimana peristiwa hidup yang kita jalani. Kalau bicara tentang who am I, banyak sekali aspek-aspek dan komponen yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi karakter, minat, keyakinan, kebiasaan, prestasi, prinsip, potensi, ciri fisik, sifat negatif, sifat positif, kelebihan, bahkan termasuk juga kegagalan, talenta dan bakat, serta yang terakhir adalah asal-usul. Aspek-aspek inilah yang pada akhirnya menjadi ciri khas, menjadi bagian dari dirimu yang membedakanmu dengan orang lain. Misal kamu memiliki ciri fisik tubuh gemuk, rambut keriting, suara keras,
karakter lemah lembut, misalnya seperti itu. Semua hal ini sebenarnya adalah all about of you. Jadi kalau bicara tentang siapakah aku, ya berarti apapun yang ada di dalam dirimu, tinggal bagaimana kita mengenali dan menyadari hal-hal tersebut ya. Nah, setelah kita mencoba mengenali aspek dan komponen dalam diri kita masing-masing, akhirnya kita bisa menilai apakah kita termasuk orang yang memiliki konsep diri positif atau memiliki konsep diri negatif. Apakah kamu merasa dirimu berharga atau malah sebaliknya ketika kamu mengenal diri dan menilai bahwa kamu itu bukan orang yang berharga yang memiliki masa depan. Konsep diri ini bukan perkara lebih banyak hal positif atau kelebihan dan hal negatif atau kekurangan dalam diri ya, tapi mengarah pada bagaimana cara kita memandang dan menilai diri kita, apakah secara negatif atau secara positif. Belum tentu ketika kita melihat banyak kekurangan dalam diri kita otomatis punya konsep diri yang negatif pula. Misal contoh seperti Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan kaki, tetapi saat ini dia bisa memiliki konsep diri yang positif, yang akhirnya bisa menghantarkan kesuksesan. Bahkan saat ini pun dia bisa menjadi inspirasi bagi orang normal secara fisik lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan ya bahwa konsep diri yang positif itu akan mengarahkan kita pada pribadi yang lebih optimis untuk meraih keberhasilan, sedangkan konsep diri yang negatif akan mengarahkan kita pada pribadi yang pesimis akan masa depan. Wah, kalau sudah tahu seperti ini, pasti kalian ingin dong ya menjadi pribadi yang memiliki konsep diri positif yang pada akhirnya bisa berhasil dan sukses. Lalu bagaimana sih cara kita mengenali aspek dan komponen dalam diri kita? Mari kita lihat bersama, dan ini sangat mudah untuk kalian bisa lakukan di rumah. Yang pertama, silakan kalian melihat lingkungan sekitarmu, lalu coba pilihlah salah satu benda atau hal yang paling menggambarkan sosok dirimu. Tulislah dalam sebuah kertas dan ceritakanlah tentang bagaimana dirimu bisa sama seperti benda tersebut. Misal saya beri contoh, saya seperti lampu yang dibutuhkan saat gelap, karena saya dibutuhkan teman-teman saya saat mereka membutuhkan solusi dari masalah-masalah mereka. Lalu langkah kedua yang bisa kalian lakukan secara mandiri, dan ini tidak perlu terburu-buru, yaitu silakan tuliskan sebanyak-banyaknya hal positif dan hal negatif yang ada pada dirimu. Kamu bisa berkiblat dari aspek komponen who am I yang ada di slide sebelumnya, bisa sifat, karakter, kebiasaan, prinsip, bakat minat, prestasi, kelemahan, dan lain sebagainya. Misal, hal-hal positif dalam dirimu kamu bisa temukan, kamu orang yang ramah, kamu orang yang peka, pendengar yang baik, termasuk keberhasilan yang mungkin kamu juga pernah raih, misalnya juara lomba debat bahasa Inggris misalnya seperti itu. Lalu hal-hal yang negatif yang ada dalam dirimu bisa jadi kamu misal orang yang menunda pekerjaan, orang yang mudah tersinggung, atau bahkan hal-hal yang mungkin pernah kamu alami dan itu gagal gitu. Misal contoh, aku tidak bisa mengikuti olahraga, misalnya seperti itu. Langkah yang ketiga, kita gunakan analogi cermin tadi ya, yaitu dengan cara minta pendapat orang-orang di sekitarmu yang mengenal dirimu. Bisa orang tua, kakak, adik, sahabat, pacar, bapak ibu guru, atau siapapun yang kamu rasa bisa kamu minta pendapat. Sama, minta kepada mereka untuk menyebutkan hal-hal positif dan hal-hal negatif dari dirimu. Kemudian, jika sudah selesai, kamu bisa cross-check dengan apa yang kamu sudah tuliskan sebelumnya. Seandainya ada hal yang sama antara apa yang kamu tuliskan dengan pendapat orang lain, maka bisa diartikan itu adalah sifatmu, jati dirimu, identitasmu. Tapi seandainya ada hal baru tentang dirimu yang menurut orang lain, coba sih kamu renungkan dan refleksikan, benar nggak sih kira-kira kamu orang yang seperti itu? Nah, dari 3 langkah yang bisa kalian lakukan tadi, sebenarnya ada beberapa makna dan nilai yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kita manusia diciptakan seturut citra Allah, yang artinya kita diciptakan baik, berharga sesuai dengan keunikan dan ciri khas kita masing-masing, bahkan anak kembar sekalipun. Maka apapun yang ada di dalam dirimu, syukurilah karena kamu diciptakan begitu berharga.
Yang kedua, bahwa jalan hidup manusia itu memang berbeda-beda, suka, duka, tangis, tawa, keberhasilan, kegagalan. Sehingga setiap orang pun punya kelemahan dan kelebihan. Tapi satu hal, melalui peristiwa-peristiwa tersebut, kalian akan semakin mengenal bagaimana diri kalian saat mengalami situasi tersebut. Namun, pesan saya, jangan terjebak hanya melihat hal yang negatif atau kegagalan dalam dirimu saja ya, karena ini akan menyebabkan kamu sulit mengembangkan diri. Lalu yang ketiga, Tuhan menciptakan kita pasti ada maksudnya. Setiap dari kita diberikan anugerah yang luar biasa, dan Tuhan menginginkan kita untuk menemukan dan mengembangkan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tidak mudah memang, tetapi itu semua butuh kemauan diri. Maka sekarang pertanyaannya, sudahkah kamu menemukan dan mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadamu? Lalu bagaimana agar kita mampu menjadi pribadi yang memiliki konsep diri yang positif, sehingga pada akhirnya bisa mengantarkan kita pada menuju keberhasilan? Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa hal yang bisa kalian mulai latihkan dari sekarang, sehingga pelan-pelan kalian bisa menjadi seseorang yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama adalah belajar fokus pada kelebihanmu. Tuhan tidak pernah ciptakan produk gagal. Sekalipun kamu punya kekurangan, tapi Tuhan pasti memberikan kamu kelebihan. Carilah dan temukan kelebihanmu itu, serta kembangkan minat bakatmu. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah lakukan kegiatan aktivitas fisik, misal seperti olahraga, organisasi, atau komunitas remaja, karang taruna, keagamaan, sehingga kamu akan terhindar dari hal-hal negatif yang membuatmu kecanduan, seperti gadget, games, pornografi, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kegiatanmu yang positif tadi akan berdampak pada kesehatanmu dan membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih percaya diri. Yang ketiga, belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu tidak akan pernah sama seperti mereka. Berdamailah dan terimalah segala kekurangan kamu, dan kembali fokus pada hal positif yang ada di dalam dirimu. Yang keempat, selalu cobalah untuk membantu orang lain. Mulai saat ini, beranikan dirimu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial bersama teman-temanmu, sehingga memiliki pengalaman untuk bisa memiliki dampak positif bagi orang lain. Dan yang terakhir, pilih dan pilah pergaulan sosialmu. Ingat, teman yang baik akan menghantarkanmu pada keberhasilan, teman yang salah akan merusak hidupmu. Maka, bijak-bijaklah dalam bergaul ya. Oke, sebagai penutup dari video kali ini ada sebuah quote dari Max Sterling. If you want to soar in life, you must first learn to fly. Fly di sini memiliki akronim First Love Yourself. Sehingga bisa disimpulkan, jika kamu menginginkan keberhasilan dan kesuksesan, maka hal yang harus kamu lakukan adalah kenali dirimu, fokuslah pada apa yang menjadi kelebihanmu, dan cintailah dirimu sendiri. Ingat, orang sukses adalah orang yang bisa melihat satu kelebihan dari 1000 kekurangan dirinya sekalipun, dan bangkit serta maju terus untuk mengembangkan kelebihannya itu. Baiklah kawan muda, tidak terasa waktu yang membatasi kita. Terima kasih atas kesediaan kalian melihat video ini hingga akhir. Semoga informasinya bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you. Bye-bye. Thank you.